Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba mengkaji beberapa kaedah-kaedah penting yang harus diketahui oleh seorang mufassir. Yang pertama, kaedah dalam isim dhamir. Ibnu Ambari menyusun sebuah kitab yang menjelaskan tentang dhamir-dhamir, kata ganti nama yang ada di dalam Al-Quran. Sebanyak 2 jilid. Pada dasarnya, dhamir itu dibuat untuk ikhtisar, meringkas kata. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, surat Al-Ahzab ayat 35, mewakili 25 kata apabila diungkapkan dalam bentuk isim dhamir. Demikian juga firman Allah wa kul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna, surah An-Nur ayat 31. Imam Makki berkata, tidak ada di dalam kitab Al-Quran ini suatu ayat yang memuat dhamair, kata ganti nama, yang lebih banyak dari ayat ini, karena di dalamnya ada 25 dhamir. Karena itu pula tidak mungkin berpindah beralih pada dhamir mufasil kecuali setelah ada uzur, alasan untuk memakai dhamir muttasil. Sebagai contoh, apabila dhamir muttasil itu terletak pada ibtida, seperti kata iyyaka na'budu, atau jatuh setelah ilah seperti wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyah. Ada pembahasan kaidah dalam isim dhamir, terdapat pembahasan marji al-dhamir. Dhamir harus mempunyai tempat yang dia kembali kepadanya, yang kemudian disebut marji al-dhamir. Ada beberapa bentuk, antara lain yang pertama yaitu rujukan dhamir yang dilafadzkan terlebih dahulu dan yang sesuai dengan dhamir itu, seperti firman Allah wa 'asa adamu rabbahu. Kemudian yang kedua, rujukan dhamir yang terkandung di dalamnya, seperti firman Allah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kemudian yang ketiga, rujukan dhamir itu diketahui dengan cara iltizamnya, yaitu apa yang paling pantas dan lazim, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian yang keempat, rujukan dhamir yang diakhirkan secara lafaz tetapi sesuai dan tidak pada rutbah atau kedudukannya. Misalnya seperti fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ini ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang kelima, secara rutbah juga dalam bab dhamir sya'ni, kisah, ni'mah, bi'sa dan bab tanazul. Kemudian yang keenam, rujukan dhamir yang diakhirkan yang menunjukkan atas iltisam atau lazimnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kalla idza balagatil taraki dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, kadang-kadang siyakul kalam atau susunan kata menunjukkan adanya rujukan dhamir itu pada sesuatu yang disimpan dengan memercayai pemahaman orang yang mendengarkannya, seperti ma taraka ala dhahriha. Kemudian yang kedelapan, terkadang dhamir itu kembali pada lafaz yang disebutkan, bukan maknanya, seperti contoh wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yanqasu min umrihi. Yang kesembilan, terkadang dhamir itu kembali pada bagian apa yang telah lewat atau berlalu, seperti yusikumullahu fi auladikum. Kemudian yang ke-10, terkadang dhamir itu kembali pada makna. Ini seperti apa pada ayat kalalah fa in kanata snatain. Ini ayatnya. Kemudian yang ke-11, terkadang dhamir itu kembali pada lafaz sesuatu, dan yang dimaksud di sini adalah al-jinsu min zalika asy-syai', jenis dari sesuatu itu. Imam Zamakhsyari berkata, ini seperti firman Allah in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kemudian yang ke-12, terkadang disebutkan dua hal dan dhamir itu dikembalikan pada salah satu di antara keduanya, padahal yang dominan adalah yang kedua.
Ini seperti firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13, terkadang dhamir itu dibentuknya musanna atau dua, tetapi ia kembali pada salah satu dari dua hal yang disebutkan. Sebagai contoh, yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Kemudian yang ke-14, terkadang dhamir itu berhubungan dengan sesuatu sedangkan dia untuk yang lainnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian yang ke-15, terkadang dhamir itu kembali pada suasana yang mengitarinya, seperti illa ashiyatan aw duhaha. Dan ke-16, terkadang dhamir itu kembali pada selain yang bisa dilihat oleh indera, padahal pada kenyataannya tidak ada. Seperti contoh, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Itu di antara marji ad-dhamir, kurang lebih ada 16. Ada 16 marji ad-dhamir yang harus kita kuasai sebagai seorang mufassir pada bab kaidah pada isim dhamir.